Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan sebuah aplikasi mengenai surat menyurat yang saya buat dari Microsoft Visual Studio 2010. Berikut adalah tampilannya. Yang pertama adalah tampilan login, yang dimana kalian harus menampilkan sebuah username dan password. Dan juga jika kalian tidak mempunyai akun atau sebuah username atau password, kalian juga bisa membuat registrasi dengan mengklik sign up. Kita coba. Nah, pada menu sign up ini terdapat form registrasi. Kita akan mencoba membuat sebuah username dan password yang nantinya akan kita login. Dengan full name Dwiria, posisi sekretaris, username dengan Dwiria, sorting, passwordnya yaitu 1, 2, 3. Lalu kita register. Nah, tampilan akan muncul seperti ini, user terdaftar. Lalu kita klik OK. Lalu kita akan meloginkan dengan yang tadi, username adalah dwiria_d, lalu dengan password 1, 2, 3. Kita login. Nah, login sukses, yang dimana ketika kita klik OK, menampilkan pada menu, yaitu pada bagian kiri menandakan bahwa surat masuk, dan bagian kanan yaitu surat keluar. Kita akan mencoba yang surat masuk. Pada surat masuk ini, di sini ada menu. Menunya terdiri dari Home, About Us, dan Exit. Kita akan mencoba mengklik Home. Nah, pada bagian Home ternyata kita akan kembali lagi ke bagian menu, yaitu surat menyurat. Kita klik lagi yang surat menyurat buat surat masuk. Lalu di sini ada About Us. About Us ini kita coba. Nah, di sini nantinya kalian juga bisa seperti mengkontak kita, bisa dari telepon, Instagram, dan kalian juga bisa mendesain sendiri sesuai keinginan kalian. Lalu ketika kita klik back, kita kembali lagi ke menu. Lalu pada bagian exit, nantinya kita akan kembali lagi ke bagian login. Lalu di sini ada himpunan, UKM, institusi, yang dimana kita coba yang bagian BBM. Nah, tampilannya untuk surat masuk seperti ini. Kita coba untuk membuat satu surat yang nantinya akan dimunculkan pada bagian list view ini. Kita coba. Di sini ada undangan, surat perintah, surat tugas, surat keterangan, surat mutasi atau memo. Kita coba dengan undangan. Lalu buat perihalnya bisa kalian sertijab, lalu keterangannya perwakilan. Lalu buat penerima surat ini atas nama siapa. Lalu buat tanggal surat, pada bagian tanggal surat ini saya tidak memakai date, tetapi saya memakai text box seperti biasa, yang bisa kalian bisa 12/12/2021. Lalu buat nomor suratnya kita coba dengan seperti ini. Lalu buat tanggal acaranya 24/12/2021. Lalu kita submit. Nah, di sini all item insert successful. Kita oke. Nah, pada bagian list view ini jenis surat undangan, perihal sertijab, keterangan perwakilan, penerima ini, tanggal ini, nomor surat, tanggal acara. Dan kalau kita delete, bagian text box sama combo box ini akan hilang. Lalu kita akan ke menu. Kalau keluar nanti kita ke login, kalau ke menu kita ke menu biasa. Begitu pula dengan BEM, HME, UKM, institusi, sama seperti yang tadi. Lalu kita akan menuju ke surat keluar. Nah, pada surat keluar pun juga sama. Dan untuk catatannya seperti ini. Hanya bedanya di bagian sini judulnya itu membuat surat keluar.
tadi kan masuk, dan submitnya ataupun juga sama. Jadi ketika kita keluar akan kembali lagi ke login. Seperti itu tampilannya. Dan buat kodenya, baik, kali ini kita akan membahas tentang kodenya. Untuk yang pertama, kode bagian login, itu kodenya seperti ini. Nah, pada bagian ini saya memakai Microsoft Access, yang dimana kita cari di list APK, karena ini kita namanya list APK. Lalu kita kalau mau mencari Microsoft Access ke list APK, bin, debug. Nah, di sini ini kan kita memakai nama db_login. Nah, berarti kita coba buka yang db_login. Nah, bisa dilihat di bagian db_login ini ada dua tabel, yaitu tabel akun dan catatan. Buat tabel akunnya kurang lebih seperti ini. Ini yang Dwiria atas itu udah saya buat kemarin, dan Dwiria_d tadi yang kita buat. Lalu buat catatan, tadi kita buat yang dengan Sartija Purwakarta. Jadi tadi yang kita inputkan pada aplikasi akan muncul pada bagian sini. Lalu buat kodenya yaitu import sistem data oleh DB. Kenapa kita oleh DB? Karena kita menggunakan Microsoft Access buat database-nya. Lalu public class-nya dim con as new oleh DB connection, yang dimana con ini adalah untuk mengoneksi ke database. Lalu DB provider as string, yaitu providernya itu Microsoft .ace oleh DB .12.0 petik. Jangan lupa kalian harus benar-benar teliti bagian titiknya dan juga angka 12-nya. Biasanya seringnya sih angka 12.0. Lalu yang kedua dim db source as string, yaitu data source-nya itu namanya itu kan di bagian akses ini bernama db_login. Data source namanya nama database-nya, bukan nama tabelnya. Dan jangan lupa .accdb. Lalu ada dim da as oleh db adapter. Lalu dim ds as dataset. Lalu ini pada bagian setup yang bisa kita lihat setup ini kita nantinya Mi-hide akan seakan-akan menghilang dan form 2 show. Form 2 ini adalah registrasi tadi. Lalu pada bagian form 1 log kita pakai con connection string, db provider dan db source. Lalu buat ketika kita akan login, kodenya seperti ini. DA sama dengan new dataset, DA sama dengan new oleh db data adapter, yang dimana login ini ketika kita akan membuat sebuah username dan password, ketika kita akan login lagi itu memakai yang baru kita buat juga bisa dengan select bintang from kurung buka tbl_akun. Nah, pada bagian ini pakainya yang akun bukan yang catatan ya. Lalu di mana where username petik 1 lalu petik 2 dan teks usernya ini pada bagian ini nih. Nah, pada bagian ini tuh teks password seperti ini. Lalu jangan lupa juga con-nya. Lalu ada da.fill ds tabel account. Lalu if ds tables ini akan loginnya akan sukses ketika itu kan ketika kita akan login dengan sebuah username yang baru atau yang lama, itu dia akan cari apakah di dalam database-nya ada. Ketika ada akan login sukses, dan ketika tidak ada username and password is wrong. Nah, seperti ini pada bagian form 1 login. Lalu pada bagian form 2 itu kan form registrasi. Buat kodenya itu yaitu import sistem data oleh DB. Lalu ininya juga, jadi kalau kalian tadi kan di bagian form 1
ini tinggal kalian copy aja. Ini semuanya kalian copy, kepindah ke sini. Lalu pada bagian ini juga, ini kan form 2 lodge. Bagaimana caranya bisa form 2 lodge? Itu caranya tinggal kalian klik double pada ini. Nah, kan udah sampai. Lalu pada bagian button register itu kalian isi seperti ini. Dan kenapa pakai insert? Karena kita kan akan membuat sebuah username baru kan, makanya pakainya insert. Sementara form 1 itu kita makainya itu select, yaitu menseleksi apakah ada di dalam database itu ada username ini dan password. Makanya kita pakai insert into tabel account, username, password, full name. Kenapa pakai username, password, full name? Kita juga bisa lihat di dalam database ini yang bagian akun ada username, password, full name, position. Yang makanya di sini ada position. Dan jangan lupa kalimat values bintang n bintang kurung buka petik 1 petik 2. Maaf tadi saya bilang ini bintang ya. Ini petik 2 teman-teman. Lalu text user. Jadi buat ininya text usernya ini kita samain username-nya ini, nama teksnya, textbooknya apa, passwordnya ini textbooknya apa, full name juga, posisinya apa. Dan jangan lupa juga harus ada account, yang dimana ini kan tadi kan buat koneksi ke database. Lalu da.fill, ds tabel account, nanti akan muncul message box-nya user terdaftar. Dan ketika ingin klik login, ini kan login ya teman-teman, kita balik lagi yang form pertama. Lalu kita akan menuju ke form 3, yang dimana form 3 ini surat menyurat bagian menu. Pada bagian menu ini kodenya cukup simpel. Kalian cuma memakai miclose form berapa yang kalian ingin munculkan. Seperti ini kan yang pada desainnya hanya surat masuk dan surat keluar. Dan surat masuknya ini di form berapa, surat keluarnya di form berapa. Sudah selesai, hanya itu aja. Lalu pada bagian form 4 ini adalah catatan untuk surat masuk, yang dimana kodenya itu sangatlah banyak yang bisa kalian lihat. Banyaknya ini dalam artinya cuman miclose form berapa. Karena apa? Di form 4 ini di desainnya ini kita hanya ingin nantinya home-nya ini ada di form berapa, about us-nya ada di form berapa, dan kalau yang buat exit itu di form 1, about us di form berapa, home-nya di form 3, lalu himpunannya juga, UKM-nya juga, institusinya juga. Hanya itu saja. Lalu pada di form 5 yang bagian surat keluar juga sama seperti yang ada di form 4, kodenya pun sama, hanya seperti ini. Oh ya teman-teman, aku mau ngasih tahu juga nih, pada form 5 yang bagian sini saya memakai menu strip 1. Lalu kita bagian di form 6. Nah, form 6 ini kita mendesain about us, dan kodenya pun juga cukup simpel kok, cuman di bagian ini emang namanya btn login, cuman bagian sininya back. Kenapa login? Karena saat saya buat, saya hanya copy paste yang bagian form pertama tadi. Ini awalnya login, saya ganti back. Lalu pada form 7 tampilannya seperti ini nih, dan kodenya pun seperti ini, cukup rumit sih. Kita menggunakan import sistem OLEDB karena saya ingin aksesnya itu jadi satu gitu. Ini kan form 7, kelas form 7. Lalu bagian ketika bagian ini mau masuk ke sini, saya menginginkan bagian list view ini udah ada tertata rapi dari jenis, perihal, keterangan. Nah, itu kodenya itu seperti ini, teman-teman. List view 1, columns add. Pada bagian pertama, jenis surat ini kita emang tidak bisa buat kalimatnya di bagian tengah, makanya tadi di bagian kiri ya. Seperti ini kodenya. Lalu
di bagian submit ada dim new item as new list view item, yang dimana ini yang pertama itu combo box jenis ini nih, bagian pertamanya itu ini nih combo boxnya dari jenis surat, lalu dilanjut dengan new item titik submit items add berapa. Nah, pada bagian sini ketika kalian udah ngetik, tinggal kopas saja CTRL-C lalu CTRL-X seperti ini nih, CTRL-C lalu CTRL-V. Nah, seperti itu aja sih, gini. Nah, seperti itu, tinggal CTRL-C sama V. Lalu jangan lupa juga ada kalimat list view 1.items.add, yang dimana ruang bukanya itu new item, yang dimana ini nih, ini kan seperti di awal-awal, kalau new item ini baru dan itu di list view item. Lalu selanjutnya ada for each item as list view item in list view 1.items, dan kodenya pun seperti ini, yang ada dim count. Kenapa saya memakai count dan C-nya itu kan seperti kecil kan, untuk membedakan dari yang pertama tadi. Dan providernya pun seperti ini. Oh ya, jika kalian ragu sama providernya, kalian juga bisa loh. Kalian klik tools, lalu connect to database, lalu ini kita ganti. Kalian tuh memakai database yang mana? Kalau saya kan tadi Microsoft Access Database file kan. Nah, lalu diklik OK saja. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita browse database-nya itu yang mana. Misal yang db_rec login ya. Kita open, lalu kita klik advance. Nah, pada bagian bawah, ini tuh providernya, teman-teman. Provider lebih lengkapnya itu seperti ini. Cuman di bagian kode saya ini kan tanpa basa-basi, kenapa langsung db_reclogin.accdb, kenapa langsung bisa? Karena pada bagian database-nya sudah masuk dalam list aplikasi, jadi di bagian bin dan debug. Jadi nanti kalau kalian ingin membuat sebuah akses, kalian nanti tinggal CTRL-X dan pindahin ke bagian list APK, bin, debug, lalu kalian CTRL-V, yaitu di paste. Lalu kita lanjutkan ya teman-teman. Ada dim cmd as new oleh db comment, yang dimana insert into dbl catatan values seperti ini nih. Yang bagian ini terlihat berbeda ya teman-teman sama yang form registrasi, karena yang bagian ini nih lebih simpelnya sih. Lalu ada cmd parameters attribute value, jenis surat, item, sub-items. Nah, kalau kalian ingin nggak capek-capek, tinggal seperti yang tadi aku bilang, tinggal copy paste aja. Dan juga jangan lupa bagian add-nya ini kalian ganti sama yang bagian ini. Ini kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada conn buat koneksi open, cmd execute non-query, lalu conn close. Setelah itu, tadi kan ada setelah sukses ada kalimat all items insert successfully. Kalian juga bisa ganti kok kata-katanya apa. Kata-katanya juga kalian bisa ganti gini nih. Selamat, data sudah bisa ditampilkan. Nanti munculnya seperti itu tuh. Lalu bagian list view-nya ini nih, ketika kita double klik, munculnya kodenya seperti ini. Give list view 1 select items count lebih 0, maka seperti ini. Lalu pada bagian button ini kalau tidak salah bagian delete. Nah, bagian delete-nya ini yang tadinya
untuk menghilangkan semuanya, lalu difokuskan lagi ke combo box sejenis. Lalu pada label 1, kenapa label? Bagian mananya? Bagian ini nih ya, labelnya. Membuat surat. Itu berisi for each item as list view in list view items, seperti ini. Sebenarnya sama sih sama ini, cuman nah tadi kan bagian ini kenapa ada 2, karena bagian ini aku tuh cuman bagian ini aja, terus yang bagian ini kan belum aku kopas ya. Nah itu tuh gak bisa teman-teman, jadi kalian harus ada 2 buat bagian ininya. Lalu jangan lupa juga ininya, insert tabel catatan. Berbeda juga dengan form 2 yang register, itu tabelnya tabel account. Lalu kita coba, tadi kan di bagian form 7 kita rubahkan ya, kita rubah di bagian ini, selamat data sudah bisa ditampilkan. Kita coba dengan passwordnya 123, login sukses. Pada bagian BPM kita coba surat tugas, perihalnya itu jangan surat tugas, aku nggak paham. Undangan aja ya. Perihalnya itu webinar, lalu keterangannya perwakilan 2 orang, lalu penerima suratnya misal teman kita, yaitu bisa Hadis. Lalu tanggal suratnya itu dibuat 12/2021, nomor suratnya itu biasanya itu apaan ya, 12 strip ini ya, biasanya gimana sih ya, seperti itulah. Lalu tanggal acaranya itu tanggal 20/12/2021, kita submit. Nah kenapa nggak bisa? Karena ini ternyata ada duplikat. Nah buat mengatasi seperti ini nih, caranya kita silang aja, lalu kita stop debug. Pada bagian akses ini nih, kita hapus semuanya aja. Kita hapus memakai delete nih. Yes. Lalu kita coba lagi. Loginnya itu berian skor D 1, 2, 3, launching, login sukses. Kenapa tadi ada error? Karena kita tuh undangannya itu tadi udah banyak banget, dan itu tanggal-tanggalnya itu juga seperti menduplikatnya. Perihalnya webinar, keterangannya ini perwakilan 2 orang, penerima suratnya teman kita sendiri. Lalu tanggal suratnya itu dibuat 12/12/2021, nomornya itu 1234, tanggal acaranya itu 20/12/2021. Kita submit. Nah pada bagian ininya kan sama yang tadi itu beda. Yang ini selamat data sudah bisa ditampilkan, lalu kita klik OK. Nah kenapa ditampilkan? Maksudnya ditampilkannya itu seperti ini nih, jenis surat, perihal, keterangan, penerima surat, tanggal surat, nomor surat, tanggal acara, seperti itu. Nah segitu dulu aja buat aplikasinya. Oh iya, jangan lupa juga buat teman-teman yang melihat video ini yang tidak hanya seberapa, semoga dapat membantu. Jaga kesehatan juga, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah supaya kalian bisa terhindar dari penyakit corona. Dan juga jangan lupa minum vitamin C. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.